Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam mata kuliah pendidikan IPS. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS. Nah, mengapa penting penggunaan pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS? Ya, bahwa belajar itu akan optimal apabila siswanya aktif. Ya, kunci penting, kunci pertama siswanya aktif. Tapi tidak cukup dengan hanya siswa aktif ya, tapi juga harus didukung oleh bimbingan dari seorang guru, seorang pendidik yang aktif juga. Jadi dua komponen ini harus sama-sama aktifnya. Siswa aktif, guru juga aktif. Disitulah belajar akan bisa berlangsung secara optimal. Dengan belajar optimal, maka kemungkinan besar tujuannya juga akan bisa dicapai secara optimal pula. Ya, pentingnya keterampilan prosesnya. Guru aktif, ya, siswa aktif. Nah, dalam rangka mencapai optimalisasi hasil belajar itulah, ya, pendekatan keterampilan proses ini penting di situ. Menemukan relevansinya di situ. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang kadar keaktifan siswanya tinggi. Nah, kita pahami dulu apa itu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan pembelajaran yang penekanan pada pengembangan keterampilan siswa dalam memproses informasi sehingga ditemukan hal-hal baru dan bermanfaat, baik berupa fakta, konsep, sikap, maupun nilai-nilai. Jadi tekanannya adalah pada pengembangan keterampilan siswa dalam memperoleh atau memproses informasi. Sehingga dengan dia terampil memproses informasi, maka dia akan menemukan hal-hal baru ya, yang bermanfaat bagi dirinya ya. Baik itu berupa fakta, konsep-konsep, sikap, atau nilai-nilai. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pendekatan konsep siswa. Pendekatan keterampilan proses ini merupakan penyempurnaan dari pendekatan konsep siswa. Jadi kalau pendekatan konsep siswa itu digunakan lebih relevan ketika awal-awal dimulainya pembelajaran. Misalnya dalam satu semester, di awal-awal semester itu diterapkan dulu pendekatan konsep siswa untuk merangsang atau menggali, mendorong, mengkondisikan siswa lebih aktif. Dan setelah mereka terkondisikan untuk bisa aktif, maka bisa diterapkan pendekatan keterampilan proses ya, yang memang menuntut keaktifan siswa yang lebih lagi. Nah, disebut dengan pendekatan keterampilan proses karena pendekatan ini memang memiliki ciri-ciri khusus yang berkenaan dengan proses pengolahan informasi. Ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak dipandang sebagai produk semata, jadi bukan sebagai hasil semata ya, tapi lebih pada proses memperoleh ilmu pengetahuannya. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah sebuah proses. Itu ciri yang pertama ya. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sebuah proses, bukan sebagai produk saja yang kita tinggal menerima. Yang kedua adalah siswa dilatih untuk terampil dalam memperoleh dan memproses informasi dalam pikirannya sesuai dengan langkah-langkah ilmiah. Ini ya, perlu dilatihkan
oleh siswa ya, ketika pembelajaran itu adalah bagaimana siswa terampil memperoleh, ya, mencari, menggali, dan juga memproses informasi ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Ciri ketiga adalah bahwa keterampilan proses ini dikembangkan pada siswa yang merupakan modifikasi dari keterampilan proses yang dimiliki oleh para ilmuwan yang ya, tentu saja disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa ya, dan juga materinya. Dalam keterampilan proses ini siswa diibaratkan seperti ilmuwan kecil, belajar dengan bekerja ala ilmuwan ya, tapi dengan dimodifikasi, disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka dan juga materi. Nah, konsekuensi dari pendekatan keterampilan proses adalah siswa berperan sebagai subjek ya, dalam belajar. Ia bukan hanya menerima informasi, tapi lebih dari itu ia juga seorang pencari informasi. Siswa harus aktif ya, terampil dan mampu mengelola apa yang diperolehnya. Jadi, mampu mengelola informasi pengetahuan ya. Tidak hanya sekedar kemudian informasi atau pengetahuan dia serap ya, dia peroleh ya, dia cari ya, tapi bagaimana setelah itu ya. Nah, siswa harus juga bisa mengelola informasi atau pengetahuan yang telah diperolehnya, dan juga dia bisa mengelola hasil belajarnya ya, dan pengalamannya ya. Jadi ini proses yang cukup panjang dari siswa mulai memperoleh atau mencari informasi dan pengetahuan, bagaimana siswa mengelola pengetahuan itu dan bagaimana kemudian hasil pengetahuan itu bisa mencapai hasil belajar yang dia inginkan, yang diharapkannya, dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman baru yang dia peroleh dari mengelola pengetahuan dan informasi itu. Ini. Nah, lalu apa tujuan dari pendekatan keterampilan proses ini? Ada beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah memberikan motivasi belajar kepada siswa ya. Karena dalam keterampilan proses ini siswa dipacu untuk senantiasa aktif ya dalam belajar. Dengan motivasi ya, ini akan menjadi dorongan bagi siswa untuk aktif. Sehingga dalam pendekatan ini guru dituntut ya, untuk bisa memberi motivasi, senantiasa menjadi motivator ya, bagi siswa ya, untuk terus aktif. Tujuan kedua adalah untuk memperdalam konsep, pengertian, dan fakta yang dipelajari siswa ya. Karena hakikatnya siswa adalah ya dialah pencarinya ya, baik fakta maupun konsep-konsep atau pengetahuan yang lainnya. Maka dengan dia semakin sering ya mencari ya, maka akan semakin dalamnya pemahamannya ya, terhadap sebuah konsep ya, atau terhadap sebuah definisi atau fakta ya yang dia pelajari. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengembangkan pengetahuan teori dengan kenyataan hidup di masyarakat, sehingga antara teori dengan kenyataan akan serasi ya. Jadi ini keterhubungan antara teori yang dipelajari di kelas ya dengan kenyataan hidupnya sehari-hari, ada keterhubungannya, ada keterkaitan, sehingga ini nanti apa yang diperoleh siswa ini akan menjadi sangat bermakna ya, karena ternyata apa yang dia pelajari itu ya bisa atau ada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan berikutnya adalah sebagai persiapan dan latihan dalam menghadapi kenyataan hidup ya di masyarakat ya, sebab siswa ya saya telah dilatih ya untuk berpikir logis ya, dalam menyelesaikan masalah ya. Nah, karena misalnya di masyarakat ada masalah apa, kemudian dia sudah punya bekal pengetahuan teori ya. Maka bekal pengetahuan atau pengetahuan teori ini bisa digunakan untuk ya, ternyata bisa digunakan untuk memecahkan masalahnya sehari-hari ya. Nah, sehingga ini akan menjadikan siswa terlatih ya menghadapi masalah ya dengan ya pikiran yang logis gitu ya, dengan didasarkan pada ya cara-cara yang ya ada basis teoretiknya ya, ada basis keilmuannya gitu. Kemudian tujuan berikutnya juga untuk mengembangkan sikap percaya diri ya.
tanggung jawab dan rasa kesetiakawan sosial dalam menghadapi berbagai problem kehidupan. Nah, ini dengan siswa terus berlatih ya, berproses ya, dia akan semakin percaya diri. Ternyata dia bisa ya mencari sendiri ya, bisa memproses sendiri ya, bisa membangun pengalamannya sendiri ya, ini akan semakin memupuk kepercayaan diri mereka ya, dan juga tanggung jawab mereka ya, bahwa mereka adalah subjek ya dalam belajar ya. Mereka juga akan bisa menularkan ya apa yang sudah dia peroleh ya, dan kepada teman yang lain ya, sehingga akan membangun relasi ya, yang semakin baik dengan temannya ya. Apalagi kalau ini dilakukan dalam tim ya, dalam kelompok ya, ini akan semakin membangun harmonisasi dalam hubungan sosial dengan teman-temannya ini. Nah, lalu apa kompetensi yang dikembangkan dari keterampilan proses ini? Yang pertama adalah kompetensi observasi, pengamatan, yaitu keterampilan siswa untuk mengumpulkan data dengan menggunakan atau mengerahkan seluruh inderanya ya, untuk menyerap berbagai informasi ya, untuk menggali berbagai data ya. Observasi, pengamatan. Sehingga dengan pengamatan ini dia akan memperoleh data ya. Semakin terlatih dalam pengamatan, dalam observasi ya, akan semakin terlatih pula ya dalam menggali data ya. Nah, data itu kemudian akan diklasifikasikan ya, akan dikelompok-kelompokkan ya. Sehingga keterampilan yang kedua adalah keterampilan mengkelompokkan ya, atau mengklasifikasikan ya. Data yang begitu masih campur, itu nanti akan dikelompok-kelompokkannya, diklasifikasikannya, termasuk data apa saja yang dipilah-pilah gitu. Ini juga butuh keterampilan sendiri ya. Kemudian setelah dikumpulkan, maka data itu akan bisa dimaknai ya, ditafsirkan ya. Ini data yang seperti ini apa maknanya ya? Keterampilan menafsirkan ya, baik sebuah peristiwa ya, atau sebuah fenomena ya. Nah, tentu ini butuh bekal ya, bekal pemahaman bagaimana menafsirkan sesuatu ya, suatu peristiwa ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keterampilan memprediksi ya, atau mengantisipasi atau menyimpulkan suatu hal yang akan terjadi pada waktu yang akan datang ya, berdasarkan perkiraan atas kecenderungan, pola tertentu, hubungan antar data dan informasi. Ini setelah mahasiswa bisa menafsirkan data, maka selanjutnya akan bisa memprediksi ya, dengan kesimpulan atau makna data seperti itu kira-kira nanti akan bagaimana, apa yang terjadi dengan data yang seperti itu ya. Ini berarti kemampuan memprediksi. Nah, berikutnya adalah kemampuan menerapkan ya, atau aplikasi ya. Jadi menggunakan hasil belajar ya, berupa pengetahuan, informasi ya, konsep ya, teori ya, dan keterampilan ya, untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga ini semakin membuat hubungan antara apa yang diperoleh dalam belajarnya ya, dengan kehidupan nyata ya, akan semakin memiliki relevansi ya, atau keterkaitan. Kemudian keterampilan berikutnya adalah keterampilan penelitian ya, karena ini ciri khas dari pendekatan ini adalah siswa bagaikan ilmuwan kecil ya, sehingga ada nuansa risetnya di sini ya. Merencanakan riset ya, keterampilan ya, karena ini akan berhasil merencanakan riset ini akan menentukan berhasil dan tidaknya sebuah hasil penelitian ya, riset ya. Nah, yang berikutnya adalah keterampilan mengkomunikasikan, keterampilan menyampaikan apa yang telah diperolehnya ya pada orang lain ya, baik secara lisan maupun secara tertulis ya, atau secara gambar ya, bahkan secara tindakan mungkin, dan juga performa ya, penampilan ya, bisa ini keterampilan mengkomunikasikan. Nah, begitu kira-kira tentang pendekatan keterampilan proses ya. Untuk lebih mendalami materi ini kita bisa lanjutkan dengan diskusi.